Ini nomor antrian selanjutnya. Silakan duduk Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Selviana yang sedang bertugas di RSGM pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kuina, Ibu Kuina, umurnya berapa Bu? 35 tahun dok. 35 tahun. Kesibukan sehari-harinya apa Bu? Saya kerja dok. Kerja. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Tinggalnya di mana Bu? Di Prambanan. Jadi pagi hari ini datang ke RSGM, keluhannya apa Bu? Bisa diceritakan ke saya. Ini dok, rahang atas saya sama rahang bawah saya ngilu kalau lagi makan, lagi ngunyah. Oh, ngilunya tuh di sebelah mana Bu? Di semua sih, Di semua bagian. Semua bagian rahang atas sama rahang bawahnya. Ya. Kemudian ngilunya itu hilang timbul atau terus menerus Bu? Saat makan aja sih, berarti Saat hilang makan timbul. aja. Hilang timbul. Terus mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu, kayak tidur, terus Iya dok, terutama kalau lagi makan, lagi ngunyah. lagi ngunyah. Kemudian sejak kapan Bu rasa ngilunya ini tuh timbulnya? Sekitar 1 bulan terakhir ini sih dok. 1 bulan terakhir. Jika saya beri skala 1 sampai 10, kalau 1 tuh tidak terlalu ngilu. Kalau 10 itu ngilu sekali, itu di angka berapa Bu? Di angka 7 lah dok. Di angka 7. Ada keluhan lain Bu selain ngilu? Enggak sih dok. Nggak ada. Apa ada gigi yang berlubang sebelumnya? Ada dok. Pernah ditambal Bu gigi yang lubang? Iya pernah. Kalau boleh tahu, tambalannya itu menggunakan bahan apa Bu? Yang rahang atas saya ditambal dengan menggunakan tambalan amalgam. Terus yang rahang bawah 3 tahun yang lalu dengan menggunakan tambalan logam only. Oh, yang ngilu ini sebelumnya sudah pernah diobati Bu? Belum pernah. Berarti sudah pernah ke dokter gigi nggak sebelumnya untuk melakukan tambalan tersebut? Iya. 5 tahun yang lalu? Iya, sama 3 tahun yang lalu untuk rahang bawah. Oke Bu. Dalam 1 hari menyikat giginya tuh berapa kali sehari Bu? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Waktunya kapan saja Bu? Setelah sarapan sama sebelum tidur. Sudah bagus Bu. Kemudian berarti gigi yang ditambal tadi, gigi yang rahang atas itu yang bagian apa Bu? Gigi geraham. Gigi geraham. Kemudian apakah Ibu menggunakan benang gigi atau obat kumur sebelumnya? Iya, rutin dok. Rutin. Apa ada penyakit sistemik dari Ibu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah? Enggak dok, Nggak alhamdulillah. ada. Konsumsi obat rutin Bu? Enggak, Ada alergi obat mungkin Bu? enggak dok. Nggak ada. Kalau dari keluarga ada penyakit sistemik tidak Bu? Enggak dok, alhamdulillah. Yang berarti nggak ada nih Bu. Terus abis itu dalam anggota keluarga apa ada yang memiliki keluhan serupa seperti Ibu? Enggak dok. Nggak ada. Kemudian konsumsi buah dan sayurnya gimana Bu? Rutin dok. Rutin. Kemudian Ibu maaf ya Bu, Ibu mengonsumsi alkohol atau merokok tidak Bu? Enggak dok. Ada alergi obat atau makanan? Enggak dok. Enggak juga. Oke. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya akan meminta izin ya Bu kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Iya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan, saya akan review ulang nih Bu. Jadi Ibu datang ke RSGM dengan keadaan gigi ngilu, kemudian konsumsi buah dan sayurnya sudah baik, terus abis itu
Ibu juga pernah melakukan penambalan di 5 tahun lalu dan 3 tahun lalu nggih Bu. Kemudian sikat giginya sudah baik, sudah 2 kali sehari, waktunya juga sudah tepat di pagi hari dan di pagi hari setelah sarapan dan di malam hari sebelum tidur. Kemudian jadi saya akan mendiagnosis. Jadi diagnosisnya itu ada amalgam tato. Jadi amalgam tato itu bercak bercak keabu-abuan atau kebiruan, bahkan hitam yang ada di gusi. Kemudian untuk nyerinya itu karena sebelumnya Ibu tadi kan sudah pernah melakukan tambalan. Nah, tambalannya itu rahang atas dan rahang bawah. Jadi antara rahang atas dan rahang bawah itu bertemu sehingga terjadilah nyilu atau seperti ada arus listriknya gitu kan Bu. Kemudian untuk perawatannya saya akan melakukan penumpatan atau pergantian bahan tambalan di gigi Ibu. Nah, itu saya akan menggunakan bahan resin komposit, yaitu bahan yang resin komposit ini tuh bahan yang menyerupai gigi asli. Nah, kelebihannya itu bisa estetik karena menyerupai gigi asli kan Bu, dan kekurangannya itu mudah terkikis oleh makanan gitu Bu, kayak mudah terkikis oleh makanan. Kemudian untuk warna pada gusinya itu tuh tidak berbahaya Bu. Apabila tidak berbahaya, tapi kalau misalnya mengganggu estetik bisa dilakukan tindakan laser atau pembedahan kecil Bu. Kemudian udah ya, terus habis itu kemudian saya akan apakah ada yang ditanyakan dari Ibu atau ditambahkan? Kalau buat bahan tumpatan lainnya Dok? Bahan tumpatan lainnya itu saya akan menggunakan resin komposit itu tadi Bu. Oke. Nah, kemudian saya akan lakukan edukasi. Ibu, sikat giginya itu sudah baik tadi 2 kali sehari pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian konsumsi buah dan sayurnya sudah baik. Kemudian Ibu harus rutin kontrol ke dokter gigi untuk mengecek hasil tumpatan yang tadi itu Bu. Jadi kalau misalnya ada yang kerusakan di tambalannya itu, dokter gigi bisa langsung melakukan tindakan. Dan itu saja Bu, cukup dari saya. Apa ada tambahan atau ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup Dok. Oke, terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh dan kalau misalnya ada apa-apa bisa datang ke RSGM nggih Bu. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Bu.